Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Siska Sri Lestari dalam acara seputar berita Breaking News Rabu 9 Juni 2021. Untuk mengabarkan berita-berita teraktual dan terpercaya akan kami sajikan untuk Anda. Kita simak, inilah berita Breaking News pagi selengkapnya. Pemirsa, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah menghimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Dalam praktiknya, proses belajar mengajar dari rumah, siswa dan guru dibantu dengan aplikasi belajar online. Namun, sejumlah kesulitan ditemui para guru saat menjalankan metode belajar dari rumah. Belajar di rumah menjadi langkah yang dinilai ampuh dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, tak sedikit orang tua dan siswa yang kerepotan dengan kegiatan ini sehingga diperlukan kiat khusus. Lalu bagaimana dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Baiklah pemirsa, ada beberapa dampak negatif corona bagi dunia pendidikan. Tidak ada pembelajaran di ruang kelas. Seperti yang sudah diketahui, beberapa waktu belakangan ini semua pembelajaran secara langsung telah ditiadakan. Ini merupakan dampak corona bagi pendidikan yang paling jelas terlihat dan dapat dirasakan oleh semua orang. Kesenjangan sumber daya. Saat semua jenis pembelajaran di rumah dilakukan secara online, besar kemungkinan terdapat kesenjangan dari segi fasilitas. Banyak murid yang selama ini bergantung pada fasilitas pendidikan yang disediakan oleh sekolah dan juga kampus. Pasalnya, tidak semua murid atau mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai, baik itu gadget, koneksi internet, atau bahkan listrik. Apalagi, murid dan mahasiswa yang tinggal di daerah 3T atau terdepan, terpencil, dan terluar, sulit mendapatkan fasilitas pendukung pembelajaran online. Proses belajar tidak terasa lebih berat. Beberapa murid dan mahasiswa merasa bahwa pembelajaran dari rumah terasa lebih berat dari sebelumnya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh The Conversation, beberapa orang tua murid menyarankan agar pembelajaran jarak jauh tidak terbatas pada pemberian tugas saja. Ada baiknya jika sesi penyampaian materi juga diperbanyak agar murid dapat benar-benar merasa seperti belajar dan tidak hanya diberi tugas saja. Meningkatnya risiko berbahaya. Dilansir dari UNICEF, meningkatnya waktu murid belajar dan bersosialisasi secara online di internet dapat meningkatkan risiko berbahaya, khususnya untuk murid pendidikan dasar atau sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Beberapa risiko tersebut antara lain cyberbullying, juga konten negatif yang tersebar di internet berpotensi membahayakan anak. Jadi pemirsa, penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar. Tidak terkecuali di Indonesia, gangguan dalam proses belajar langsung antara siswa dan guru dan pembatalan penilaian belajar berdampak pada psikologis anak didik dan menurunnya kualitas keterampilan murid. Beban itu merupakan tanggung jawab semua elemen pendidikan, khususnya negara, dalam memfasilitasi kelangsungan sekolah bagi semua stakeholders pendidikan, guna melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana mestinya Indonesia merencanakan, mempersiapkan, dan mengatasi pemulihan COVID-19 untuk menekan kerugian dunia pendidikan di masa mendatang. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar edisi kali ini. Saya Siska Sri Lestari yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.